Selanjutnya kami akan menjelaskan fitur rencana. Perlu diketahui Bapak Ibu bahwa fitur rencana adalah fitur bagi madrasah untuk memasukkan rencana pendapatan dan belanja madrasah. Fitur ini terdiri dari dua fitur utama, yaitu pagu indikatif dan pagu definitif, dengan struktur sebagai berikut. Untuk fitur pagu indikatif, ada menu pendapatan dan menu belanja. Untuk fitur pagu definitif, ada menu pendapatan dan juga menu belanja. Pagu indikatif adalah anggaran indikatif awal madrasah, terutama bagi madrasah negeri, menyesuaikan dengan proses penyusunan pagu indikatif pemerintah. Bagi madrasah swasta, terutama untuk dana BOS, akan digunakan sebagai masukan bagi pemerintah mengenai kebutuhan alokasi BOS madrasah swasta. Pagu definitif adalah anggaran final madrasah yang akan digunakan untuk realisasi belanja madrasah. Jumlah pagu pendapatan dan belanja yang sudah diinput dapat dilihat pada header di rencana belanja. Penjelasan alur proses pengisian pendapatan pada fitur pagu indikatif. Fitur pagu indikatif terdapat 3 akun, yaitu akun admin kabupaten kota, akun kepala madrasah, akun bendahara atau staf madrasah. Pada akun admin kabupaten kota, gunanya untuk membuka jadwal input rencana pagu indikatif. Lalu pada akun kepala madrasah memasukkan rencana pendapatan sesuai sumber pendapatan yang dimiliki oleh madrasah. Sumber pendapatan yang dapat diinput dalam IRKAM, yakni 1. Dana BOS, selanjutnya APBN atau Block Grant, Bosda Provinsi, Bosda Kabupaten Kota, APBD Provinsi, APBD Kabupaten Kota. Selanjutnya orang tua siswa atau komite madrasah, yayasan penyelenggara, donatur, hasil usaha madrasah, dana lain-lain, APBN bantuan afirmasi, APBN bantuan kinerja. Untuk dana BOS, pagu indikatif secara otomatis akan dihitung berdasarkan cut-off data emis pada waktu yang telah ditetapkan, dikali alokasi BOS per siswa. Untuk dana BKBA, pagu indikatif diinput pada saat shortlist dikeluarkan. Untuk selain dana BOS dan BKBA, pagu indikatif diinput manual oleh kepala madrasah pada akun kepala madrasah.